Halo teman-teman, Tajahau, ketemu lagi di channel saya Miaye. Teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang Dewa Penguasa Waktu. Ada yang udah tahu belum? Siapa Dewa Penguasa Waktu? Yuk kita ikutin terus ceritanya ya. Yang disebut sebagai Dewa Penguasa Waktu dalam kepercayaan Tao adalah Dewa Tai Sui, yang biasa juga disebut sebagai Tai Sui Ye, Tai Sui Xing Jun, dan mungkin masih ada lagi sebutan lainnya di luar sana. Pemujaan terhadap Dewa Tai Sui dimulai pada masa dinasti Yuan, ini dinasti yang berkuasa tahun 1280 sampai 1368 Masehi, tepatnya pada waktu sembahyang besar yang dilakukan oleh para menteri dan cendekiawan yang tergabung dalam Akademi Penelitian Sejarah Kerajaan. Kemudian, pemujaan terhadap dewata yang satu ini biasanya dilakukan bila akan mengerjakan suatu pekerjaan yang besar dan penting. Pemujaan besar-besaran terhadap Tai Sui Ye baru dimulai pada masa permulaan dinasti Ming. Ini dinasti yang berkuasa tahun 1368 hingga 1644 Masehi, yaitu ketika Kaisar Ming yang pertama, Hong Wuti, memerintahkan supaya pemujaan terhadap dewa penguasa waktu ini dilakukan di seluruh negeri. Sekarang kita cerita tentang legendanya. Menurut legenda, Tai Sui Ye adalah putra dari Chou Wang, kaisar terakhir dinasti Shang. Ini dinasti yang berkuasa pada tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, yang rajanya ini terkenal lalim atau kejam. Suatu ketika sang permaisuri akan melahirkan. Nah, sewaktu melahirkan ini, dari tubuhnya keluar sebentuk gumpalan daging yang aneh. Lalu salah seorang selir Chou Wang yang bernama Taci ini menghasut kaisar. Katanya bayi aneh itu merupakan jelmaan siluman, maka sebaiknya dibuang saja. Dan permaisuri sendiri masih atas hasutan selir yang jahat itu kemudian dibunuh secara kejam oleh kaisar. Permaisuri yang malang ini namanya Permaisuri Chiang. Selang beberapa waktu kemudian, seorang pertapa menemukan gumpalan aneh yang dibuang itu. Olehnya, selaput pembungkusnya kemudian dibuka dengan sebilah pisau. Lantas dari dalamnya muncullah seorang bayi. Sang pertapa membawa bayi ini ke gua pertapaannya. Kemudian diserahkannya bayi tersebut kepada He Xianku yang akhirnya mengasuh dan membesarkannya. He Xianku ini adalah seorang dewi, anggota perempuan satu-satunya dari 8 dewa Pa Shen. Kisah 8 dewa ini bisa dilihat di video saya sebelum-sebelumnya. Sang pertapa kemudian menamai bayi itu sebagai Yin Qiao. Setelah bayi itu cukup dewasa, He Xianku kemudian memberitahukan kepadanya kalau dia bukanlah anaknya, melainkan putra Kaisar Chou Wang yang dibuang karena dianggap sebagai anak siluman oleh Taci, selir kesayangan ayahnya. Ibunya pun Permaisuri Chiang ikut tewas karena dilempar dari loteng yang tinggi. Mendengar kisah hidupnya, Yin Qiao kemudian minta izin kepada He Xianku untuk membalaskan kematian ibunya. Seorang dewi yaitu Tian Fei, ini sebutan lain untuk Tian Shang Sheng Mu, atau biasa kita mengenalnya sebagai Mak Copo ya. Kemudian memberikan 2 macam senjata pusaka berupa sebatang kapak perang dan sebatang toya yang terbuat dari emas. Singkat cerita, ketika pasukan Shang dalam pertempuran di Muye menderita kekalahan besar, Yin Qiao kemudian meloncat naik ke menara tempat Taci tinggal. Taci ditangkap dan dibawa ke hadapan Kaisar Wu Wang. Kaisar kemudian mengizinkan Yin Qiao untuk membunuh selir itu untuk membalaskan sakit hatinya. Setelah peperangan selesai, Yu Huangtati menganugerahkan gelar Tai Sui kepada Yin Qiao atas baktinya kepada sang ibunda dan juga atas keberaniannya dalam perang melawan orang-orang yang keji. Itu satu versi legenda ya. Lalu ada lagi versi lainnya yang tertulis dalam novel Feng Shen, Penganugerahan Para Malaikat. Dalam novel ini diceritakan bahwa dalam perjalanan menuruni gunung untuk bergabung dengan pasukan Chiang Jia untuk menumbangkan dinasti Shang, Yin Qiao bertemu dengan Shen Kung Pao.
Shen yang selalu merintangi usaha Chiang Jia kemudian menghasut Yin Qiao untuk tidak membantu orang lain yaitu Chiang Jia untuk menumbangkan ayahnya sendiri. Ia mengatakan, sebagai anak yang berbakti, bagaimanapun jahatnya sang ayah tetaplah harus dibela. Karena hasutan itu, akhirnya Yin Qiao melupakan dendamnya dan berbalik membela sang ayah melawan pasukan Chiang Jia. Dalam pertempuran, ia berhadapan dengan Ranteng Taoren, seorang pertapa sakti yang membantu pihak Wu Wang dan Chiang Jia. Ranteng Taoren akhirnya berhasil menjepit Yin Qiao di antara dua buah gunung. Wu Qi, seorang panglima bawahan Chiang Jia, lalu memancung lehernya. Setelah itu diadakanlah pelantikan para malaikat dan Yin Qiao diangkat sebagai Tai Sui Xing Jun. Dewa penguasa waktu merupakan sekelompok dewa yang terdiri dari 120 dewata yang memiliki tugasnya masing-masing dalam mengelola peredaran jam, hari, bulan, dan tahun. Tai Sui Ye termasuk dewa bintang yang kira-kira disamakan dengan Jupiter. Sebab itu altar untuk upacara sembahyang kepada beliau biasanya didirikan di tempat terbuka. Hari lahir Tai Sui Ye diperingati pada tanggal 19 bulan 7 penanggalan Imlek. Pemujaannya terutama ditujukan untuk menghindari bencana alam. Nah, begitu deh ceritanya teman-teman. Gimana? Masih ada yang kurang nggak yang perlu ditambahkan di video ini? Boleh silakan langsung share di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian menyukai video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat aja, Zaijian.